Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Dan kali ini saya akan teringat pada sebuah cerita kuno, gitu. Jadi cerita kuno ini saya sendiri kan sudah masuk dalam sedimentasi saya. Lalu kalau saya ditanya, Bapak baca dari mana? Saya udah nggak bisa. Seperti mencari jarum di gudang padi kan, mana ini? Karena udah jadi sedimen. Tapi ada satu kisah menarik di suatu kota di zaman dulu itu ada tuh perusahaan tukang cuci itu Wasra itu ya, penatu kalau di kita tuh. Nah, ada berbagai macam perusahaan penatu di kota itu. Tapi ada satu yang hebat itu. Unik itu. Mengapa? Karena dia itu ketika di musim dingin, ketika semua perusahaan Wasra itu penatu, dulu kan cucinya pakai tangan kan. Itu dinginnya minta ampun. Dia itu tidak bisa bekerja, terpaksa tutup di musim dingin. Nah, ada satu perusahaan yang buka tetap itu, karena itu orangnya jadi punya pelanggan banyak kan. Nah, dia terkenal sendiri, ada rajanya Wasra di situ lah ya, penatu. Nah, satu hari ada saudagar lewat di situ ya, dan mendengar itu lalu didatengin orang itu. Kamu hebat bener ya, caranya gimana? Kok bisa itu? Wah, ini rahasia dong. Kalau saya buka rahasia itu, nanti jadi saingan saya kan. Nah, lalu orang saudagar itu mengatakan begini, you hitung penghasilan you sebulan berapa, setahun berapa, 5 tahun berapa, 10 tahun berapa ya. Nah, sekarang saya beli resep Anda 10 tahun dah. Dikasih buka rahasia itu, dan saya berjanji, bersumpah juga bahwa saya nggak akan dirikan pengetahuannya itu untuk saya membuat perusahaan yang saingan Anda. Ya, tertarik kan ini tawaran ini kan? Dia sudah in advance, untungnya itu diberi. Ayo diserahkan itu resepnya. Nah, saudagar itu pergi dan lama tidak kembali dan tidak akan dengar kabar ceritanya. Ya, nah, si pemilik itu kan, pemilik paten itu kan mengatakan, aduh benar juga lah, kita percayalah orang itu. Kita tetap selama ini nggak punya saingan kan. Sampai pada satu hari ada berita bahwa raja memberikan penghargaan pada seorang saudagar yang dengan berkat resep dia itu, serdadu saya bisa terus berperang di musim dingin itu, mengalahkan musuh-musuh yang lain itu ya. Nah, gereja ini memberikan manfaat pelajaran pada kita. Si penatu itu pikirannya kan seperti miopia aja kan, saingan apa segala. Sedangkan sang saudagar ini memakai ilmu itu untuk kepentingan yang lebih besar dan untuk kepentingan kemaslahatan semua kan, perang dong. Nah, karena itu apa konsepnya di dalam Tai Chi ini? Nah, Tai Chi ini ngajari tentang bagaimana manusia dari lahir di janin itu di kandungan, lalu berkembang sampai lahir, lalu
kontak dengan bumi, lalu kontak dengan masyarakat, aku, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita, lalu si bumi, si langit, dan manusia jadi satu, sehingga berujung pada di 4 samudra dan 5 benua, semua orang itu bersaudara, ya kan? Nah, ini sama dengan kita, bahwa orang zaman dulu itu, ancient wisdom di dalam Chinese itu mengatakan bahwa semua ribuan makhluk, fenomena di dunia ini, alam semesta ini, kalau lucurin sampai ke ala hulu, itu isinya yin dan yang, itu dua hal yang bertentangan tapi saling melengkapi, menghidupi sama membatasi, kan? Seperti 5 unsur itu, kayu, logam, api, air, tanah, itu toh. Dan kalau dikembangkan menjadi I Ching itu menjadi 8 hasta brata, kan? Hasta brata ke horizontal sama vertikal, itu tuh kan dibikin 2 sumbu itu. Nah ini loh, akhirnya itu akan melanjut bahwa wah, ternyata mengatur negara itu sama, prinsip-prinsipnya sama dengan mengatur kesehatan itu, ya, yaitu keseimbangan di dalam diri kita. Itu yang kita harus kembangkan, ya. Jadi karena itu memang banyak, selama pengalaman saya 40 tahun itu, saya ketemu melanglang buana kemana-mana, ya Tai Chi yang diajarkan itu ya sesuai dengan partikular interest itu. Yang melihat bahwa itu ilmu kesehatan, ya sudah di situ aja. Yang bela diri, wah juga mau mengembangkan kemampuan, ya, 4 tahun melawan Bugatti, lalu memecahkan benda-benda keras. Nah, kita nggak mau yang begitu. Tai Chi yang sampai situ kita nggak mau. Kita mau Tai Chi yang lebih luas, lebih lebar, lebih ini, yang bisa memberi pencerahan pada manusia, sehingga dalam kehidupan menjadi tua itu tidak harus menderita sakit. Itu semua orang pasti sakit tapi tidak menderita, dan mati pun semua orang pasti mati tapi tidak menderita, ya toh? Karena ada orang keempat, yaitu para petapa yang matanya bersinar, suaranya melengking masih, ya, jernih, jenggotnya panjang, kepalanya sudah agak botak, ya toh? Dan dikelilingin anak-anak muda yang bertanya, intinya sama, hidup ini untuk apa dan mau kemana? To have, memiliki, atau to be, menjadi. Nah ini yang sudah dikenal oleh kita punya leluhur dengan mata sangkan paraning dumadi, ya. Oke, kita akhirin dulu pertemuan kita kali ini, sampai jumpa lagi.